Oke ya. Oke, selamat pagi. Jadi ini saya jelaskan tentang apa itu manajemen proyek ya. Pengantar manajemen proyek. Jadi apa sih proyek itu? Kita belajar manajemen proyek. Jadi kamu harus tahu dulu definisi proyek. Proyek itu adalah kumpulan dari aktivitas. Kumpulan dari aktivitas yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menggunakan sumber daya yang ada, terus jangka waktunya terbatas. Itu definisi proyek. Proyek itu seperti itu. Jadi contohnya apa? Kalau kamu buat tugas akhir itu proyek apa enggak? Sekarang Proyek, Pak. mute-nya kamu on-kan semua. Kita diskusi. Proyek apa bukan? Proyek, Pak. Proyek. Tugas akhirmu itu proyek. Berarti bisa diselesaikan dengan cara manajemen proyek ini. Karena apa? Tugas akhir punya tujuan. Tugas akhir menggunakan sumber daya. Tugas akhir periodenya terbatas. Jadi itu adalah proyek. Kalau misalkan saya bekerja di Ubaya, apakah saya proyek? Apakah pekerjaan saya itu proyek? Saya bekerja di Ubaya, saya dosen Ubaya. Apakah pekerjaan saya itu proyek? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Karena apa kok bukan? Nggak ada spesifik waktunya, Pak. Betul. Yang harus diselesaikan. Tidak ada spesifik waktunya. Saya akan bekerja itu sepanjang masa saya. Jadi itu bukan proyek. Jadi proyek itu, nanti kalau digambarkan, saya tidak tahu di PPT ini ada apa enggak ya. Bentuknya segitiga. Ya. Segitiga yang atas itu resources. Terus yang sini waktu. Ya. Terus yang sini tujuan. Jadi itulah definisi proyek. Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu, kamu bermain, main PS itu proyek apa bukan? Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Main PS itu bukan proyek. Jadi sekarang jelas ya, proyek itu apa? Sekarang manajemen. Apa definisi manajemen? Kan namanya manajemen proyek. Ya, project management. Manajemen itu apa? Manajemen itu adalah proses. Planning. Dalam hal perencanaan, mulai kamu rencanakan, kamu organisasi, kamu kontrol, kamu ukur sampai menghasilkan hasil. Itulah manajemen. Jadi manajemen itu prosesnya. Bagaimana kamu merencanakan? Proses perencanaan itu adalah manajemen. Proses mengorganisasi itu manajemen. Contoh kalau kamu ngadakan lomba-lomba di Ubaya, ya, lomba E2G, lomba-lomba apa? Lomba elektro, EEG, E2G, apalah, ya toh. Ada manajemennya toh? Ada. Ada. Apakah itu proyek? Iya. Iya. Ya, Pak. Itu proyek. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu proyek. Karena punya jangka waktu tertentu, punya tujuan tertentu. Ada sumber daya yang dibutuhkan, ada orang yang dibutuhkan, ada uang yang dibutuhkan. Itu proyek. Dan harus dimanajemeni. Nah, kemudian buku. Buku yang saya gunakan itu adalah buku punyanya Meredith. Ya. Saya ada e-booknya, saya dapat dari perpustakaan. Ya, saya dapat perpustakaan.
bukunya Meredith namanya. Sebentar, di sini ada enggak? Saya coba saya lihat dulu ya. Di sini tidak ada. Mestinya di PPT saya yang ada. Sebentar, saya ganti PPT-nya ya. Nanti saya bukan nggak pakai PPT ini. Ini bukan PPT saya. Bentar. Oke. Jadi kalian sudah belajar apa itu proyek, apa itu manajemen. Ya, manajemen itu proses pengendaliannya. Ini, sekarang saya pakai PPT saya aja ini. Oke. Jadi nanti kita dalam masa pandemik ini tatap muka dalam bentuk Zoom, presentasi kamu yang presentasi dalam bentuk grup. Tadi yang saya bikin grup itu, ya. Jadi grupnya sudah tahu ya nanti orangnya siapa aja. Terus tugas proposal proyek. Jadi nanti kamu akan semacam ada, kamu itu kan manajer proyek, mau mengadakan proyek, saya pemilik proyek. Jadi seakan-akan kamu itu mau mengajukan proyekmu itu ke saya. Pakai bentuk proposal. Proposal itu propose itu memberikan memberikan aktivitas untuk kamu terima nanti hasilnya itu. Terus kemudian ada tugas-tugas simulasi proyek yang diadakan di pakai Microsoft Project, pakai Excel. Ya. Evaluasinya dalam bentuk UTS UAS proposal proyek. Jadi UTS UAS itu cuma anu aja. Ya, kamu harus tanda tangan, kamu harus ikut, tapi bentuknya mungkin dalam bentuk presentasi, mungkin dalam bentuk kemudian laporan, ya. Mungkin juga dalam bentuk soal. Saya kasih satu case, kamu selesaikan, sore kamu kumpulkan juga bisa. Ya. Itulah nanti yang akan kita hadapi. Bentuk model perkuliahannya. Ya, tadi sudah saya berikan definisi dari manajemen proyek, fungsi manajemennya apa. Nah, sekarang bukunya. Buku yang saya gunakan mestinya ada bukunya. Ini bukunya. Ya, ini bukunya Pak Budi dari ITS. Ini manajemen proyek dalam bahasa Indonesia. Nah, saya sarankan karena ini masa pandemik, ya, rasanya buku ini kalau beli juga sudah tidak ada. Di perpustakaan ada mestinya. Tapi kan kita tidak bisa pinjam. Anda cari aja punya teman Anda, kamu pinjam juga boleh. Kakak-kakak Anda yang nggak pakai udah. Ya. Silakan hubungi. Jadi nanti networking Anda gunakan untuk pinjam buku ini. Karena buku ini bagus lah. Dalam bahasa Indonesia, tulisannya juga enak, sederhana. Ya. Aslinya buku ini adalah buku Meredith. Nanti saya tunjukkan e-booknya. Ya. Bukunya Meredith. Itu loh, Managerial Approach Meredith yang kedua. Itu buku yang saya gunakan, itu referensi yang saya gunakan. Nanti silakan dicari. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita kuliah offline yang biasanya tuh, kalian harus bawa ini. Kalau nggak bawa ini, kalian nggak boleh kuliah gitu loh. Karena apa? Karena buku ini nanti dicoret-coret. Banyak coretan-coretannya. Bisa kalian tulis-tulis di sana. Ada omongan-omongan saya yang tidak ada di buku ini, yang bisa Anda tulis. Gitu. Itu enaknya di situ. Ya, tidak boleh masuk kelas. Ini yang lama, yang offline yang lama. Sekarang ya nggak bisa saya. Saya tidak bisa ngamuk dalam hal ini begitu ya. Jadi saya mesti menerima. Nah, semua peserta laptopnya harus pakai menginstal Microsoft Project.
Anda download dari Dreamspark-nya Ubaya itu aja. Ya. Terus ada jadwal-jadwal pengumpulan proyeknya, laporan-laporannya. Ya, nanti kita fleksibel aja, ya. Jadi kalau kamu kesulitan, kamu ngomong dengan saya. Saya pasti akan mempertimbangkan. Nah, ini yang tadi yang saya berikan itu, ini adalah nanti akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Ya sama dengan tadi yang saya berikan dalam bentuk Word itu. Ya. Oke, nah ini definisi proyek yang saya ngomong tadi itu. Proyek itu adalah sederetan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan yang untuk mencapai tujuan tertentu. Butuh sumber daya, waktunya terbatas. Itulah definisi proyek. Tadi kamu udah bisa bedakan antara proyek mana yang bukan. Oke, terus kalau manajemen proyek artinya apa? Nah ini manajemennya. Tadi yang saya ngomong, manajemen itu adalah proses. Ya, proses untuk melakukan proyek itu. Proses untuk mulai dari perencanaan, mengontrol, melaksanakan, sampai menghitung hasilnya. Itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu rangkaian prosesnya. Nah, kalau manajer proyek artinya apa? Jadi kan manajemen nih. Kalau manajer proyek artinya apa? Mute-nya on kan aja. Apa manajer proyek? Mengatur proyeknya. Merencanakan sesuai waktu yang ada. Yaitu sesuai dengan keterbatasan waktu. Kalau namanya manajer proyek ya berarti orangnya. Oh. Orang yang melaksanakan manajemen proyek itu namanya manajer proyek. Manajer ya. Manajer proyek. Manajer toko, gitu ya. Manajer pabrik. Nah, itu manajer. Orangnya. Jadi orang yang melaksanakan aktivitas manajemen itu namanya manajer. Dia ngontrol, dia merencanakan, dia ngitung. Dia melihat hasilnya. Itu manajemen. Orangnya namanya manajer. Makanya kalau nanti kamu itu di sini, seakan-akan kamu jadi manajer proyek. Kamu jadi orangnya yang melakukan hal itu. Ya. Oke, jelas ya? Jadi antara proyek, manajemennya, manajemen proyek, sama manajer proyeknya. Kalau manajer proyeknya itu orangnya. Oke, sekarang apa aja kalau ada proyek itu, apa aja sih yang nempel di proyek itu tuh apa? Ada hal apa yang nempel di proyek itu? Tadi ya pasti 3 hal itu. 3 hal yang utama tadi yang segitiga itu. Pasti ada tujuannya. Pasti ada jangka waktunya. Pasti ada sumber daya yang dibutuhkan. Itu utama. Nah, proyek selain itu tadi ada atribut-atribut lain. Kepemilikan. Proyeknya Pemda, proyeknya Pemkot, proyeknya Ubaya, berarti yang punya itu. Ya, itu pemilik proyeknya. Pelaksana proyeknya ya mungkin dari CV apa, ya, atau PT apa, itu adalah pelaksana proyek. Berarti misalkan ada proyek pembangunan gedung Fakultas Teknobio yang sekarang itu, ya toh, yang melaksanakan biasanya ada logonya di atasnya. Itu kan kalau Ubaya MAS ya toh. Nah, berarti ada proyek itu dikerjakan oleh MAS itu. Tapi proyeknya milik Ubaya. Jadi pelaksanaan proyek dan manajemen proyeknya dilaksanakan oleh PT MAS itu. Ya. Itu tentang kepemilikan atau ownership-nya. Sumber daya, nah nanti proyek itu ada risiko. Setiap kegiatan pasti ada risiko. Ya. Nanti kita pelajari bagaimana ngitung risiko. Risiko mana yang harus kita hadapi dulu.
Risiko mana yang harus kita antisipasi? Risiko mana yang harus kita terima? Itu ada nanti kita pelajari sedikit tentang risiko, nggak dalam ya. Terus ada macam-macam activity, tasknya itu apa? Task itu ya kegiatan, aktivitas itu lebih besar, task itu bawah-bawahnya. Jadi misalkan activity-nya itu adalah membangun tembok. Ya, itu activity membangun tembok. Tasknya apa aja? Masang foto, nyemen, ya. Ya, makasih. Gue ngasihkan kopi saya itu. Karena 3 jam ini ngomongnya nanti. Siap. Nah, kalau nggak ada session ekstra, berarti bisa 5 jam. Masih ada matkul lain, Pak. Nah, Ada matkul lain, Pak. 5 jam. bisa saya itu. Saya untungnya jam 1 nanti saya ada kuliah gitu. Jadi kamu sudah kepedot. Nah, Wadidaw. Bisa bablas. Ya. Ray kok seneng Ray? Nah, Loh, itu proyek. saya menikmati Jadi, saja sih, Pak. ini atribut proyek. Atribut itu adalah segala sesuatu yang nempel di proyek itu. Ya, ada apa aja. Ya, nanti tambah belakang kita tambah tahu. Oh gitu ya proyek. Ya. Oke. Nah, sekarang tujuan proyek. Proyek harus punya tujuan. Nggak ada proyek harus tujuan. Baik itu proyek jasa maupun proyek yang real. Ya, misalkan kalau proyek jasa ya, misalkan untuk menyehatkan masyarakat, proyek apa ya, vaksinasi COVID Surabaya. Nah, tujuannya apa? Nah, jelas toh. Itu kan dia nyuntik, kemudian ada sumber daya orang yang dibutuhkan, ada uang yang dibutuhkan, waktunya kapan, itu semua bisa. Nah, itu proyek. Ya. Jasa. Kalau produk, ya untuk menghasilkan sesuatu, misalkan proyek untuk bangun gedung Teknobio di Ubaya, nah, itu menghasilkan gedung itu proyeknya itu. Ya. Kegiatan proyek harus mencapai atau melebihi kebutuhan dari harapan dari stakeholder. Nah, sekarang saya tanya, apa stakeholder? Ayo murupkan mute-nya. Megang saham. Megang saham, Pak. Salah. Orang-orang yang terlibat Kalau Iya, dalam pemegang proyek saham itu, itu Pak. shareholder. Orang-orang yang terlibat dalam proyek itu, Pak. Orang-orang yang terlibat dalam proyek itu. Agak betul, tapi sih salah. Orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Salah. Ayo lagi. Siapa lagi? Terus diskusi, ayo. Orang yang Apa itu stakeholder? Orang yang memiliki kepentingan di proyek itu. Memiliki kepentingan. Artinya apa memiliki Iya. kepentingan itu? Jelas sih. Memiliki kepentingan itu. memegang Ya itu, risiko. Pak. Memegang yang Jadi pelaksananya, Pak. Salah. yang terlibat jawabnya. itu. Yang Salah. yang terlibat itu, Pak. Salah. Investor itu stakeholders nggak sih, Pak? Apa? Pelaksana, Pak. Kayak investor salah. itu stakeholders. Nah, ya, stakeholder itu apa? Stakeholders itu kayak investor nggak sih, Pak? Salah. Bukan. Kudu. Nah, ayo. Kalau pemilik saham itu shareholder. Shareholder. Iya, yang itu yang memiliki kepentingan itu. Kepentingan maksudnya gimana? Itu, Pak. Orang yang mempunyai mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, ini yang betul. ya itu. Anjay. Anjay. Jadi, apa stakeholder? Stakeholder itu adalah orang yang akan dipengaruhi atau akan mempengaruhi sebuah proyek. Ya. Proyek, kegiatan proyek harus mencapai tujuan, jelas. Ya. Yang sama atau melebihi harapan. Ya. Harapan dari siapa? Harapan dari stakeholdernya. Stakeholder itu siapa? Semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap proyek itu.
Pemilik jelas. Pelaksana proyek jelas. Dia juga stakeholder. Tukang. Tukang stakeholder. Karena terlibat langsung. Yang tidak langsung contohnya apa? Donatur. Masyarakat Ini aja. sekitar. Saya ambil contoh ya. Developer. Developer langsung. Langsung sih. Masyarakat sekitar. Konsultan, Gini. Pak. Gini. Konsultan. Langsung. Hah? Langsung terlibat. Pemerintah kayak yang Supplier. ngurus itu, Pak. Nah, yuk sekarang Supplier. gini aja. Kan Ubaya bangun gedung biotek itu loh, yang di depan tuh, ngerti ya? Ya, Ya. Kamu kan waktu belum COVID kan tahu tuh ada dibangun ada green-greennya tuh ya toh. nah, Stakeholder langsungnya jelas Ubaya, pelaksana tadi masnya itu ya toh, tukang-tukangnya, konsultannya, arsiteknya, itu terlibat langsung. Yang tidak langsung siapa? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Ojo sampai dosen. kamu itu nduk sana, jalan di sana ketiban kunci, ngerti ya? Oh, Nah, tahu ya? ya. Orang-orang yang pakai fasilitas termasuk, Pak. Iya, jadi gini loh. Jadi proyek itu terus jalan. Orang yang jalan mobil yang di depannya seberangnya gedung itu. Jangan sampai nanti kalau ada truk yang untuk ngecor yang masuk, jangan sampai buntoni jalan, toh, ngerti ya? Itu kan masyarakat pemakai jalan itu kan nggak terlibat langsung sama itu, sama proyeknya. Cuman merasakan dampaknya. Tapi dia merasakan dampaknya. Dan itu tidak boleh sampai orang yang sekitar gedung itu menjadi bermasalah. Jadi pengguna jalan itu stakeholder-nya juga di sana. Kamu mahasiswa stakeholder-nya, saya juga stakeholder. Jangan sampai motorku parkir loh, saya ketiban, ngerti ya? Jadi nanti pemilik proyek itu harus menjaga bagaimana supaya stakeholder tetap nyaman. Semua stakeholder. Ya, jadi jangan hanya mikir untuk dirimu, untuk dirinya proyeknya aja. Yang di luar proyek itu banyak stakeholder-nya. Orang yang jualan di sekitar proyek. Tidak terlibat langsung. Keluarga dia di rumah. Ojo sampai tukangku itu nanti cedera. Gitu loh, ngerti ya? Nah, itulah yang namanya stakeholder. Jadi semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah proyek. Itulah stakeholder. Contohnya tadi. Oke, jelas ya? Ada jangka waktu, ada kepemilikan. Ya. Proyek itu harus punya jangka waktu. Time frame-nya jelas. Selesai tanggal sekian, atau dimulai tanggal sekian, selesai tanggal sekian. Milik siapa? Tujuannya mau apa? Jelas. Ya. Nah, tadi itu saya ngomong, manajer proyek. Ini orangnya. Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek manajemen itu. Itulah manajer proyek. Nanti kamu, mahasiswa sini, mensimulasi sebagai manajer proyek. Kritis terhadap kesuksesan proyek. Bertanggung jawab atas suksesnya proyek. Ya, nah, setelah ini kita masuk ke part 2-nya. Ini saya stop dulu nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang yang pertama tadi itu dulu aja? Tidak ada, Silakan Pak. mau tanya. Belum ada, Pak. Oke. Belum, Pak.